Selamat datang kembali di channel Bar 71. Terima kasih karena teman-teman masih setia mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul Surya vs Surya. Surya vs Surya adalah sebuah film India komedi romantis yang dirilis tahun 2015. Disutradarai oleh Kartik Hatha Maneni dan dibintangi Nikhil Siddharth dan Trida Chaudhry. Seperti biasanya teman-teman, saya ingatkan agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan tinggalkan komentarnya. Hidup terkurung di dalam rumah dan boleh keluar hanya di malam hari adalah situasi kehidupan yang sangat tidak menyenangkan. Itulah kehidupan dari Surya, seorang pemuda tampan dan kaya. Namun karena sebuah penyakit yang dia derita, dia tidak bisa kena sinar matahari dan hanya bisa keluar di malam hari. Tetapi seperti pemuda yang lain, dia akhirnya jatuh cinta pada seorang gadis pembawa acara TV. Surya tidak menceritakan kondisi medisnya kepada sang kekasih. Dia mengalami masalah baru ketika gadis itu membutuhkan kehadirannya di siang hari untuk menemaninya kemana-mana. Dia menjadi kesulitan, apalagi saat kekasihnya diganggu berandalan. Akibatnya, terjadi keretakan pada hubungan mereka. Bagaimana akhir dari kisah cinta mereka? Oke, sahabat Bar 71, mari kita mengulasnya. Di awal film terlihat Surya baru bangun dari tidurnya. Kalau kita tidur di malam hari dan bangun di pagi hari, sebaliknya Surya tidur di pagi hari dan bangun di sore hari. Dan aktivitas penuhnya terjadi di malam hari. Terlihat seluruh kamarnya ditutupi agar matahari tidak tembus dan masuk kamarnya. Pada siang hari, dia bangun dan dengan remote kontrol dia nyalakan lampu dan membuka tirai jendela. Dia masuk kamar mandi, menyikat gigi dan berolahraga sebentar, mandi, kemudian menyiapkan dirinya untuk kuliah malam. Saat akan pergi, dia berpaling melihat handphonenya, namun tidak diambilnya. Dia membuka pintu sambil menguping pembicaraan ibu dan pembantu mereka. Dia kemudian keluar dan disapa seorang gadis kecil. Gadis itu bilang, "Anda bahkan tidak bisa keluar di bawah sinar matahari. Untuk apa kamu butuh pacar? Lupakan semua itu dan belajarlah dengan rajin." Gadis kecil itu sengaja mengejeknya. Surya tidak menanggapi. Saat bersamaan, sebuah bajaj tiba. Rupanya itu bukan temannya yang biasa menjemput dia. Sopir bajaj bilang temannya berhalangan, karena itu dia yang menjemput. Tanpa curiga, Surya naik bajai dan kemudian pergi. Di dalam bajai, Surya ketiduran dan saat dia terbangun, dia telah ada di suatu pulau kecil. Rupanya mereka sengaja menculiknya. Surya pernah menghajar anak buah dari orang yang menyuruh untuk menculiknya. Karena itu, dia diculik agar mereka membalas dendam. Pria penculik itu menyuruh agar anak buahnya mematikan lampu dan mereka memukul Surya. Tapi saat pria itu berbalik, bukan Surya yang dipukul, tetapi semua anak buahnya telah terkapar dihajar Surya. Pria itu menjadi sangat terkejut. Karena ketakutan, semua anak buahnya lari dengan rakit yang mereka pakai ke pulau itu. Surya belum menyadari bahwa sebenarnya mereka berada di pulau. Dia menyuruh pria itu menurunkan dia di kampus. Pria itu bilang, "Ini mobil, bukan perahu." Pria itu bernama Subair. Kemudian dia menunjuk rakit itu dan bilang, "Itu barulah perahu." Barulah Surya sadar dia berada di pulau dan dia menjadi ketakutan. Jika sampai besok dia akan mati karena sinar matahari. Dia meraba sakunya untuk mengambil handphone, tapi sayangnya HP-nya ketinggalan di kamar. Mereka kemudian menggunakan telepon pria itu untuk menghubungi temannya. Tapi sayang sekali, sebelum maksud disampaikan, HP-nya mati karena kehabisan baterai. Surya mencoba berenang, tapi dia tidak sanggup dan akhirnya kembali dalam kondisi basah kuyup. Pria itu marah-marah dan bilang, dia sudah mengatakan bahwa akan ada nelayan yang datang besok. Tapi Surya bilang, matahari akan terbit sebelum mereka sampai di sini dan aku akan mati. Subair terheran-heran. Dia mengambil minuman keras dan mengajak Surya untuk minum. Dia bilang, saat dia membuntuti Surya, dia melihat kampus Surya. Bukan seperti kampus tetapi seperti stasiun kereta api. Dia bertanya tentang apa yang Surya katakan tadi, bahwa dia akan mati jika kena sinar matahari. Surya kemudian bercerita tentang kampusnya. Dia pertama kali datang ke kampus, dia juga terkejut dengan situasi kampusnya. Dia bertemu dengan orang-orang yang akhirnya menjadi temannya. Karena ibunya tidak menjemputnya saat pulang, dia numpang dengan bajai salah seorang temannya. Dalam bajai,
Sudah ada penumpang yang lain dan akhirnya mereka bertiga menjadi akrab. Ibunya tidak keberatan Surya memiliki teman dua pria tua itu, malah menyuruh pembantunya memenuhi semua yang Surya minta. Dia senang melihat Surya bisa bergembira. Karena merasa sudah akrab dengan kedua orang tua itu, Surya kemudian menceritakan kondisinya. Dia bilang dia mengalami kelainan genetik yang langka. Saya akan mati jika kena sinar matahari. Saat dia lahir, dokter menyampaikan kondisi medisnya kepada ibunya. Walaupun ibunya sangat sedih, tapi dia terus memelihara dan menjaga Surya agar tidak kena sinar matahari. Ibunya juga memberikan pengertian padanya untuk dapat memahami kondisi kesehatannya. Dia pernah melakukan kesalahan dengan mandi hujan di luar. Ibunya sangat marah karena khawatir. Mulai hari itu, Surya benar-benar menghindar dari sinar matahari. Teman-temannya memahami akan kondisi medis Surya. Mereka pergi dan makan di sebuah restoran. Setelah itu, menikmati es loli pada penjual es langganan Surya. Tiba-tiba sebuah motor menyambar Surya. Surya terkejut, esnya jatuh. Motor yang menyenggolnya kembali dan mereka minta maaf. Rupanya pengendara motor, dua orang gadis. Kedua wanita itu juga akan membeli es loli. Surya sangat terkejut karena wanita di boncengan ternyata penyiar TV yang selama ini dia tonton dan telah jatuh hati pada penyiar itu. Wanita itu mencoba es loli dan akhirnya suka juga akan rasa esnya. Wanita ini adalah Sanjana, kekasih impian Surya yang belum kesampaian. Surya melanjutkan ceritanya. Namanya Sanjana. Dia adalah pembawa acara larut malam di TV. Saya telah jatuh cinta padanya selama 2 tahun, tapi dia tidak tahu tentang hal itu. Hari ini, dia berada di depanku dan menikmati es favoritku. Saya terus menatapnya. Surya kemudian menyuruh penjual es loli untuk parkir di depan studio TV Sanjana. Dia dan kedua temannya duduk menunggu Sanjana keluar. Surya kemudian menelpon Sanjana dan saat itu Sanjana sedang membawa acara TV. Dia bilang, dia berada di depan studio TV Sanjana. Setelah siaran selesai, Sanjana keluar menemui Surya. Dia memesan es loli dan duduk di depan Surya dan teman-temannya. Sanjana kemudian mengambil telepon Surya dan memasukkan nomor HP-nya. Dia bilang, saya tidak mudah dirayu, tetapi Anda bisa mencoba dengan cara yang tulus. Dan dia pun pergi. Surya terlihat sangat senang. Sanjana berbalik dan melihat kegembiraan di wajah Surya. Dia pun tersenyum. Rupanya, dia juga mulai menyukai Surya. Surya penjual es dan teman-temannya setiap malam mampir di studio Sanjana. Surya memperkenalkan temannya kepada Sanjana. Surya juga memberitahukan tentang Sanjana kepada ibunya. Ibunya terlihat senang. Kisah cinta Sanjana dan Surya pun berlanjut dan mereka hanya bertemu di malam hari. Sanjana memberikan hadiah kacamata hitam kepada Surya. Dia bilang, karena kamu takut menatap mata saya, pakai kacamata hitam ini. Sanjana mengajak Surya makan siang besok. Dia kemudian beralasan dia punya beberapa pekerjaan. Dia membuat alasan untuk menghindar. Dia bilang, bagaimana kalau malam? Sanjana setuju dan mereka berpisah. Teman-teman Surya kemudian mengatur makan malam untuk Surya dengan Sanjana. Sayangnya, yang mereka lakukan malah membuat makan malam menjadi rusak. Sanjana marah dan bilang, kamu harus menjadi diri sendiri. Surya kemudian ingat saran teman-temannya untuk berterus terang kepada Sanjana bahwa dia tidak bisa kena sinar matahari. Sebelum dia sempat menyampaikan maksudnya, mobil Surya dihentikan seorang polisi. Dia tidak memiliki SIM. Polisi itu meminta uang dari Surya. Karena Surya tidak memiliki uang, polisi itu menyuruh Surya mengantarnya pulang. Saat di perjalanan, polisi itu bicara yang kurang menyenangkan tentang Sanjana. Surya marah, menghentikan mobilnya dan memberi kartu namanya. Dia bilang, besok dia akan membayar 2 kali lipat dari yang dia minta kepada polisi itu. Polisi itu disuruh untuk turun dari mobil. Surya dan Sanjana pergi. Sanjana terlihat senang karena Surya membela dia. Besoknya, saat Sanjana sedang di pasar, dia diganggu beberapa orang preman. Sanjana hampir menangis karena itu. Dia kemudian menelpon Surya dan meminta agar Surya segera datang ke pasar. Surya melihat jam dan saat itu matahari sedang teriknya. Surya kemudian minta Sanjana memberikan alamatnya agar dia bisa menghubungi polisi. Pria-pria itu memberikan komentar-komentar yang kotor. Sanjana marah dan bilang, apakah kamu tidak mendengar komentar kotor mereka? Sanjana makin kesal. Dia bilang, tanpa pikir panjang, yang saya telepon adalah kamu, bukan ayah saya. Ini adalah keyakinan saya padamu. Saya akan tinggal di sini sampai kamu datang. Tidak peduli apa yang akan mereka lakukan kepadaku.
Sanjana terlihat makin kesal karena dia tidak tahu kondisi Surya yang sebenarnya. Surya menjadi kebingungan. Dia terpaksa keluar dengan mobilnya. Matanya menatap patung dewa dan dia pun keluar tanpa takut akan sinar matahari. Karena kekhawatirannya tentang kondisi Sanjana lebih besar daripada rasa khawatir akan keselamatannya. Itulah bukti cinta yang tulus dari dirinya kepada Sanjana. Dia sangat terkejut karena untuk pertama kalinya dia kena sinar matahari. Mobil pun dihentikan. Saat bersamaan, hujan lebat pun turun dan matahari ditutupi awan. Surya kemudian menuju ke tempat Sanjana. Dia tiba di sana, melihat Sanjana. Sanjana memberikan isyarat dan Surya pun mengajar berandalan-berandalan itu. Selesai menghajar mereka, terlihat Sanjana tersenyum senang. Surya pulang dan dimarahi ibunya karena tagihan kartu kreditnya yang diberikan kepada polisi sebesar 4.000 rupiah. Surya dan teman-temannya kelabakan. Tapi ibunya bilang, saya sudah tahu alasannya, dan dia memanggil Sanjana. Sanjana muncul dan Surya menjadi salah tingkah. Sanjana bilang, aku menelpon lebih dari 20 kali untuk berbicara denganmu, tapi kamu tidak menjawab. Dan ibunya menyambung, akulah yang menjawabnya. Ibunya tersenyum pada Sanjana dan dia pun pergi. Sanjana bilang, ada banyak cahaya di sini. Kenapa tiranya tidak dibuka? Surya dan teman-temannya beralasan, banyak tempat sampah di luar dan bau, karena itu tidak dibuka. Sanjana mengajak Surya keluar lagi. Surya mencari alasan, tapi Sanjana menolak dan akhirnya Surya pergi mandi. Di kamar mandi dia tidak mandi, tapi melakukan berbagai hal untuk mengulur waktu. Surya dengan sengaja menelpon Sanjana. Itu juga caranya untuk mengulur-ulur waktu. Sanjana marah-marah dan menutup teleponnya. Surya kemudian menelpon temannya juga untuk mengulur-ulur waktu. Singkat cerita, akhirnya malam tiba. Sanjana sebenarnya akan mengajak Surya ke kuburan ibunya. Karena sudah malam hari, Surya menjadi merinding. Sanjana mengambil sebuah kotak berisi kue, membakar lilin, dan menyuruh Surya meniupnya. Surya bilang, ini bukan ulang tahun saya. Sanjana spontan menampar Surya dan bilang, ini ulang tahun saya. Saya membeli kue dan menelpon Anda. Lalu telepon berulang-ulang. Karena Anda tidak menjawab, saya menjemput dan membawa Anda ke sini. Saya meletakkan lilin di atas kue. Tapi apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menunggu aku memotong kue untuk memakannya? Terdengar suara Sanjana yang kesal. Saya mengharapkan setidaknya ucapan selamat ulang tahun darimu, Surya. Anda bahkan tidak mengatakan itu. Surya terlihat masih bingung. Sanjana kemudian bertanya, apakah kamu tahu mengapa saya mengajak kamu ke sini? Dia menunjuk ke kubur di sampingnya dan bilang, ini adalah makam ibuku. Dia melanjutkan, ibuku meninggal saat aku lahir. Sanjana kemudian mengeluarkan sederetan kalimat agar Surya bisa menyadari bahwa dia mencintai Surya. Karena Surya tidak berkata apa-apa, akhirnya Sanjana bilang, I love you, Surya. dan dia pun memeluk Surya. Saat Sanjana memeluk Surya, Surya tidak bereaksi apa-apa. Sanjana kemudian melepaskan pelukannya dan dia pun pergi. Surya menatap kepergian Sanjana tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Surya menjadi kebingungan karena ayah Sanjana menyuruhnya datang ke rumah Sanjana jam 9 besok untuk sarapan. Teman-temannya terkejut mendengarnya. Karena Surya tidak bisa datang, dia mengutus kedua temannya bertemu dengan ayah Sanjana. Sanjana resah karena Surya tidak datang. Padahal itu hari Minggu dan HP Surya mati. Ayah Sanjana bertanya, mengapa dia mengirim kalian? Mereka kemudian bilang, Surya akan mati jika dia kena sinar matahari. Sayangnya Sanjana dan ayahnya salah mengartikan apa yang disampaikan teman-temannya. Mereka menganggap Surya berbohong dan telah menghina mereka. Ayahnya marah dan menghajar kedua temannya. Sanjana marah dan tidak mau menerima telepon dari Surya. Surya menjadi sangat gelisah karena itu. Sanjana karena kesal, dia merobek semua foto-foto Surya. Ibu Surya menjadi tidak tenang melihat kondisi anaknya. Begitu juga ayah Sanjana. Ayah Sanjana berusaha menghibur dia dan meminta agar dia melupakan Surya. Akhirnya Sanjana memutuskan hubungan mereka hanya dengan mengirim pesan kepada Surya. Surya pergi ke kubur ibu Sanjana. Dia minum di sana. Dia mengoceh di depan kubur ibu Sanjana. Tapi intinya dia ingin bilang bahwa dia mencintai Sanjana dengan tulus. Dia kemudian menangis dan bilang dia akan melupakan Sanjana.
Dia meletakkan kacamata pemberian Sanjana dan dia pun pergi. Subair bertanya, "Kenapa kamu menyatakan semuanya di kuburan?" Subair bilang, "Apa yang terjadi selanjutnya?" Surya melanjutkan ceritanya. Di suatu pagi saat Surya menyalakan TV, yang muncul adalah siaran Sanjana. Sanjana menggunakan siaran itu untuk menumpahkan kesalnya kepada Surya. Akhirnya Surya menyingkirkan TV dari kamarnya. Tetapi tanpa disengaja, Sanjana meliput sebuah acara dan bertemu Surya di kampus Surya. Mereka hanya berpandangan dan Sanjana pun pergi. Saat di luar, teman Sanjana melihat mobil penjual es loli dan meminta kamera diarahkan ke situ. Sanjana tidak setuju, tapi temannya tetap berkeras. Sanjana kemudian pergi, tapi masih sempat melirik Surya di situ. Surya bilang kepada Subair, "Saat aku sedang putus asa karena cintaku, kamu menculikku dan membawaku ke pulau ini." Dia pun mengakhiri ceritanya. Subair kemudian memberi kesimpulan tentang cerita Surya dan menyarankan Surya agar bertemu Sanjana secara langsung dan mengatakan kondisi medisnya kepada Sanjana. Menurut Subair, itu akan memiliki akhir yang bahagia. Mereka kemudian mengumpulkan botol-botol plastik yang ada di pulau itu untuk mengapungkan kap mobil itu. Akhirnya, dari kerja keras mereka membuat perahu dan akan pulang. Tetapi karena Subair yang terlalu gembira, tanpa sengaja pisaunya kena tali dan botol-botol itu terlepas dan mereka tenggelam. Mereka akhirnya berenang lagi ke pulau itu. Mereka duduk pada sebuah benda yang menonjol di situ. Untuk menebus kesalahannya, Subair membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Subair melihat patung Dewa Ganesha. Dia mengambilnya dan bilang, "Dewa Ganesha pernah membantumu dengan memberi hujan. Dia juga pasti akan membantumu sekarang." Patung Dewa Ganesha diletakkan di samping Surya. Sementara itu, Ibu Surya mulai gelisah karena sudah jam 5 pagi, anaknya belum pulang. Tiba-tiba datang sepasang kekasih. Surya hampir memukul pasangan yang pria. Surya mengira dia akan menyerang Surya. Surya berbalik dan menatap si wanita yang menangis. Surya bertanya, "Siapa kalian berdua?" Mereka bilang, "Mereka mahasiswa. Mereka datang ke pulau ini untuk pacaran." Surya marah dan menampar si pria. Surya bertanya, "Bagaimana kamu bisa ke sini?" Pria itu bilang, "Dengan perahu." Surya bertanya, "Di mana perahunya?" Ternyata yang diduduki Surya dan Subair itu sebuah perahu. Surya melihat perahu yang sengaja ditutupi agar tidak dikenali. Dia juga menatap patung Dewa Ganesha di sana. Perahu mereka balik dan akhirnya Surya bisa pulang. Sudah hampir jam 6 pagi dan ibunya gemetaran karena khawatir. Tiba-tiba Surya muncul. Ibunya marah dan pergi. Karena khawatir ibunya belum makan. Dia langsung menuju ke meja makan untuk makan. Surya menghampiri ibunya dan minta makan. Karena kesal, Surya dipukul ibunya. Tetapi Surya kemudian mengeluarkan sederetan kata-kata yang membuat ibunya terharu hampir menangis. Sehingga dia langsung menyuap Surya. Surya kemudian meminta teman-temannya untuk mengantarkan dia ke Sanjana. Surya menemui Sanjana dan ayahnya. Surya bilang, "Sanjana, meskipun aku memiliki masalah medis, aku mencintaimu dengan tulus." Ayahnya masih belum percaya dan mengusir Surya. Teman-temannya tertawa melihat wajah dan baju Surya yang kusut. Dan karena ayah Sanjana tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan, Surya dan teman-temannya mendatangi saluran TV tempat Sanjana bekerja. Singkat cerita, Surya dan teman-temannya melakukan sejumlah aksi sehingga Surya dapat berdiri di depan kamera, melakukan siaran langsung yang ditujukan bagi Sanjana dan ayahnya. Seorang teman Sanjana menelpon dan meminta Sanjana untuk menonton TV. Pembantu di rumah Surya membangunkan ibunya untuk melihat siaran TV itu. Sementara itu, siaran langsung Surya dimulai. సంజన అటన మొత్తం కొడుతుడా Polisi datang dan mereka ditangkap. Saat mereka di dalam sel, mereka tidak terlihat sedih, malah bergembira. Karena manajer stasiun TV juga ditangkap. Ibu Surya datang dengan pengacara untuk membebaskan mereka. Sementara itu terlihat Sanjana susah tidur. Dia gelisah memikirkan Surya. Surya terlihat sedang duduk di depan mobil es loli, menunggu Sanjana. Dia yakin Sanjana pasti datang. Dan benar sekali, Sanjana juga rindu pada Surya. Dia datang dengan segera. Mereka berpelukan melepas rasa rindu yang terpendam. Sanjana pulang menempelkan foto Surya di madingnya dan terus tersenyum. Ayahnya melihat hal itu dan ikut tersenyum atas kebahagiaan yang dirasakan anaknya. Dan film pun tamat. Sahabat Bar 71, jalanilah hidup ini dengan penuh rasa syukur. Sampai jumpa di video berikutnya.